Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Fia Kurniawati dengan NIM 612012330369. Saya dari kelas RA10 Manajemen semester 5 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Primagraha. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Nah, sebelum kita ke materi inti di sini disebutkan bahwasannya sebelumnya manajemen sumber daya manusia ini berkembang dari konsep manajemen tradisional atau berkembang sejak era birokrasi. SDM ini berkembang ke arah yang lebih strategis dan fokus pada pemberdayaan manusia. Nah, awalnya manajemen sumber daya manusia ini hanya sebatas administrasi kepegawaian di era birokrasi. Nah, namun kemudian berkembang menjadi disiplin yang lebih komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Materi pertama di sini ada pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Nah, menurut Samsudin, Samsudin mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu aktivitas-aktivitas yang dilakukan agar sumber daya manusia di dalam suatu organisasi itu dapat didaya gunakan secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan. Oke, nah, secara umum manajemen sumber daya manusia ini dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses dari fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen yaitu POAC atau planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, lalu actuating, pengarahan, dan juga controlling, yaitu pengawasan. Yang mana proses tersebut digunakan terhadap kegiatan seperti pengadaan seleksi, lalu pelatihan, penempatan, lalu pemberian insentif, pengembangan, lalu ada pengintegrasian, juga pemeliharaan dan juga pelepasan dari sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari adanya manajemen sumber daya manusia. Nah, tujuan yang pertama yaitu ada tujuan organisasional, yang mana ini manajemen sumber daya manusia ini bertujuan agar keberadaannya ini dapat dikenali dalam memberikan setiap kontribusi pada pencapaian efektivitas dari suatu organisasi. Nah, walaupun secara formal suatu departemen sumber daya manusia diciptakan untuk dapat membantu para manajer. Namun demikian pula, para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja para karyawan. Nah, Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajer dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Jadi jadi tujuan dari organisasional ini agar keberadaannya atau tugasnya dapat dikenali atau dapat diketahui. Nah, yang kedua di sini ada tujuan yaitu fungsional. Nah, ini ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi, sumber daya manusia ini menjadi sangat tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia ini memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Nah, makanya itu di sini eh, manajemen sumber daya manusia ini harus dapat
berada di tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu yang ketiga yaitu ada tujuan sosial. Nah, tujuan ini ditujukan untuk secara etis dan sosial untuk merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan juga tantangan. Tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalisasi dampak negatif terhadap organisasi. Jadi, kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber daya manusia ini bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan. Jadi, harus sangat diperhatikan. Nah, yang terakhir ada tujuan personal, yang mana manajemen sumber daya manusia ini ditujukan agar dapat membantu para karyawan untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, minimal tujuan-tujuan yang dicapai yaitu dapat mempertinggi kontribusi dari setiap individual terhadap organisasi. Nah, tujuan personal ini harus dipertimbangkan jika ada karyawan yang harus dipertahankan, ada yang harus dipensiunkan, dan juga ada yang harus dimotivasi. Nah, jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, maka kinerja dan kepuasan dari karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Nah, fungsi yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Nah, manajemen sumber daya manusia ini berfungsi untuk merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mewujudkan tujuannya. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi keamanan dan juga kesehatan. Yang mana manajemen sumber daya manusia ini berfungsi untuk atau sebagai keamanan dan juga keselamatan. Yang mana ini nih meliputi perlindungan pegawai dari kecelakaan yang diakibatkan dari proses atau pelaksanaan dari suatu pekerjaan di perusahaan. Nah, kesehatan juga dapat menunjuk pada kebebasan pegawai dari sakit fisik atau emosional. Begitu. Lalu, selanjutnya di sini ada fungsi staffing. Nah, fungsi staffing ini apa? Fungsi staffing sendiri adalah proses ketika organisasi memastikan bahwa jumlah pekerja dengan skill semestinya dalam pekerjaan yang benar. Jadi, sistem staffing ini adalah kegiatan untuk mengelompokkan para pegawai sesuai dengan skillnya. Begitu. Jadi tidak ada para pegawai yang nah, yang mana fungsi staffing ini bertujuan agar dapat mencapai tujuan dari organisasi atau untuk mempertahankan para sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Nah, staffing ini melibatkan apa aja sih? Nah, staffing ini melibatkan analisis kerja, ada perencanaan sumber daya manusia, juga ada rekrutmen para pekerja, dan juga ada seleksi. Begitu untuk agar kita tahu sejauh mana pengetahuan dan juga skill mereka terhadap suatu pekerjaan tersebut. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi pengembangan sumber daya manusia. Nah, biasanya kita selalu mendengar nama HRD. Nah, HRD ini singkatan dari Human Resource Development atau bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Nah, HRD ini merupakan fungsi SDM yang paling utama. Nah, isinya tidak hanya terdiri soal pelatihan dan juga pengembangan, namun juga di dalamnya ada perencanaan karir individual dan aktivitas, lalu ada pengembangan organisasi dan penilaian kinerja. Lalu di sini organisasi
akan menekankan kebutuhan pelatihan dan juga pengembangan. Lalu ada rekrutmen dan juga seleksi. Jadi HRD ini bertugas di bagian eh, pelatihan, pengembangan, juga ada rekrutmen dan juga seleksi. Nah, nanti kalian ketemu nih sama HRD dalam perekrutan atau seleksi di saat kalian mendaftar di suatu lowongan pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi. Nah, di sini juga ada fungsi kompensasi dan benefit. Sistem kompensasi yang bijak memberi pegawai dengan reward memadai dan berkeadilan bagi kontribusi mereka memenuhi tujuan organisasional. Nah, jadi para pegawai yang sudah memberikan tenaganya dan juga memenuhi tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi perlu diberikan reward yang memadai dan yang berkeadilan sesuai dengan kinerja mereka. Maka fungsi kompensasi ini sangat dibutuhkan di dalam manajemen sumber daya manusia. Lalu reward atau benefit dapat merupakan salah satu dari kombinasi sebagai berikut, yaitu dapat berupa bayaran atau uang yang diterima orang untuk melakukan pekerjaan. Atau yang kedua, benefit atau reward finansial tambahan selain dari bayaran. Lalu yang terakhir, ada reward non finansial adalah reward non moneter seperti kesenangan bekerja yang dilakukan atau kepuasan dengan lingkungan tempat kerja yang memberikan fleksibel. Jadi bisa berupa pemberian tempat yang nyaman atau ada pemberian tiket libur atau tiket liburan agar kondisi dari si para pegawai dapat lebih nyaman di tempat bekerjanya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi riset sumber daya manusia. Sebelumnya ada HRD dan di sini ada riset HR. Walaupun riset HR ini tidak jauh berbeda dengan fungsi HRD, namun tetap menyangkut ke semua area fungsional. Nah, menjadi laboratorium peneliti dari keseluruhan lingkungan kerja. Nah, misalnya, alasan bagi problem seperti absen berlebih atau keluhan berlebih mungkin tidak muncul. Akan tetapi, ketika program apa sih eh, namun ketika program namun ketika problem ini terjadi seperti demikian rupa, maka riset HRD ini sangat diperlukan untuk menyoroti sebab mereka dan menjadi solusi yang memungkinkan untuk mengatasinya. Nah, riset HR ini adalah kunci penting bagi mengembangkan angkatan kerja seproduktif dan sepuas mungkin. Nah, lalu peran manajemen sumber daya manusia sendiri yaitu untuk membangun tim kerja dan meningkatkan kinerja seperti pentingnya kerjasama, lalu pengelolaan tim kerja yang efektif untuk penilaian kinerja dan juga mendisiplinkan dan juga memberikan kepuasan kerja bagi para karyawan. Nah, tidak terasa kita memasuki bagian dari kesimpulan. Maka dari itu, kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, bahwasannya manajemen sumber daya manusia ini bersifat sangat strategis, memandang manusia sebagai aset, kunci, dan investasi dari suatu organisasi, menjadi bagian utama dari suatu organisasi. Nah, fungsi-fungsi inti manajemen sumber daya manusia mulai dari perencanaan hingga dengan perbaikan bertujuan utama untuk menjamin ketersediaan kompetensi yang tepat. Nah, yang terpenting, manajemen sumber daya manusia ini berperan sangat krusial dalam membangun
kerja sama tim yang solid. Karena kinerja organisasi merupakan hasil kolektif dari kinerja tim. Oleh karena itu, pengelolaan tim kerja yang efektif yang sangat didukung oleh penilaian kinerja efektif, eh, yang didukung oleh penilaian kinerja objektif serta tingginya kepuasan dan disiplin kerja merupakan kunci untuk mencapai kinerja organisasi yang maksimal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Via Kurniawati, izinkan saya untuk pamit undur diri. Selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.